Halo guys, apa kabar guys? Jumpa lagi dengan saya Hans di Hansap Channel. Kalau misalnya udah si permukaan dindingnya udah kayak gini ya, ini tandanya kita udah mau masak. Nah guys, kita kali ini masak apa guys? Ini bukan pertunjukan mengenai saya resep-resepan gitu ya guys ya, tapi ini mengenai si mie yang rasanya baru. Mie rasa baru, rasa apa nih? Nah kalau misalnya guys kalian lihat ya di TV ada salah satu produk baru ya, produk baru. Nah ini saya pengen kasih lihat nih guys. Nah, ini baru banget guys. Nah ini ya, rasanya rasa apa nih guys? Rasa Salero Padang guys. Nah dari ininya aja, dari namanya aja udah mantep banget nih guys ya. Ini saya jadi benar-benar lapar guys. Nah ini udah sore, udah waktunya kita makan. Kita cobain aja ya, kita review mengenai mie sedap, mie goreng rasa Salero Padang guys. Oke guys, nah ini saya akan nunjukin cara untuk si masaknya dari awal ya guys ya. Nah di dalamnya bumbunya ada apa aja, kita lihat langsung ya guys. Yang pasti guys, kita buka dulu ya guys ya. Ini saya siapin dua. Saya masaknya rencananya mau dua macam guys. Mie satu lagi yang lembek, satu lagi ya ada kering guys ya. Nah ini guys, sorry guys, mukanya rada barbar guys, udah lapar nih guys. Nih kita lihat ya dalamnya apa. Jadi ini semacam ini ya guys ya. Kalau misalnya di review YouTube kan banyak yang unboxingnya, kita sekarang unboxing si mie sedap nih guys. Bumbunya ada apa aja nih. Nah tadi ada sambalnya guys, sambal hijau guys. Nah ya, sambal hijau. Terus ada juga si keripik rendang, keripik rasa rendang guys. Ya oke. Terus ada juga ini ya guys ya, si kecap. Ada si minyaknya nih guys. Wah lihat kayak gini sih rasanya benar-benar mantap lihatnya guys. Nah ini si bumbunya guys ya. Nah oke guys, semuanya jadi komplit ya bumbu-bumbunya ya. Ini luar biasa kayaknya rasanya guys. Kita akan cobainnya guys. Ini sambil sama saya dituangin satu-satu ya guys, jadi mesti disiapin dulu. Nah kalau misalnya saya lihat secara di petunjuknya ya guys ya, petunjuk cara masaknya ya, ini seperti biasa sih, masukkan mie ya kayak biasa. Udah gitu siapkan bumbu, minyak ya. Oh awalnya siapkan bumbu dan minyak dulu, terus angkat mie, ada itu masukin, campurkan mie, bumbu, minyak, kecap manis, aduk hingga rata ya. Terus taburkan keripik rasa rendang. Oh ya, jadi si keripiknya ini katanya dituangin nanti pas lagi udah beres dikocok-kocok semuanya ya guys ya. Nah gitu guys, jadi ini sebaiknya kita memang baca dulu si petunjuknya ya guys ya. Nah sambalnya sih saya langsung nanti masukin si sambalnya guys. Nah kita ini sekarang cobain dulu untuk yang mie. Nah penasaran sih guys ya. Nah ini karena saya bikinnya berarti yang satu mie-nya yang nggak terlalu lembek, satu lagi yang lembek. Nah cara masaknya langsung sekaligus nih guys ya. Nah saya keluarin lagi satu lagi. Oke, nah saya tuang dulu semua si bumbunya gitu. Biar nanti kalau misalnya pas dimasak nggak akan paciwa guys ya. Makanya cuma saya di ini dulu ya, dituang dulu pokoknya semua bumbunya ya. Nah ini bumbunya guys ya. Nah saya tuang semuanya nih guys. Ini untuk yang si bumbunya ya, bumbu macam kayak garamnya gitulah ya. Tapi pasti ini kan gurih-gurih ya buatan sedap rasanya ya. Nah ini kalau misalnya saya cobain ya, saya juga udah pernah nyobain untuk yang si dijual sama Mas Choi Siwon ya, Mie Choi Siwon ya. Ini kalau misalnya saya cium-cium dari bumbu-bumbunya, ini mirip-mirip kayak yang punya si Choi Siwon itu guys, yang iklannya manju-manju itu guys. Nah ini si keripik rendangnya guys ya, ini saya bikin dua, satu yang lembek, satu yang enggak. Yang lembek saya pakainya ini ya, di sini ya, di yang transparan ini saya bikin lembek. Nah ini sambalnya guys ya. Nah terserah sih, jadi ini kan nanti semuanya dicampur ya. Jadi ini enggak ada nganut ini ya, nganut si makan bubur kan. Kalau makan bubur kan ada yang dicampurin semuanya, ada yang enggak ya. Kalau ini mah mau nggak mau bumbu yang pasti dicampurin semua guys.
Nah ini sekarang si minyaknya nih guys, minyak yang bikin mantap nih guys. Nah minyaknya, ini kecapnya guys ya. Nah, udah siap guys. Nah udah mantap, ini sambal hijau, minyak nih, kecap, ini si bumbunya guys. Nah sekarang untuk yang satunya lagi nih guys, jadi bebas sebenarnya mau yang urutan yang mana dulu ya guys ya. Ini sekarang saya si minyaknya lagi, minyaknya guys biar dia berenang. Ini si kecapnya ya, oke. Lalu si sambalnya ya, sip, udah mantap, udah siap semua. Nah ini sekarang tinggal acara rebus merebus guys, rebus merebus. Nah ini kesukaannya ini nih, kalau misalnya kita lagi kelabu ya, hari Sabtu kelabu, ini kita nggak ada kerjaan ya, nggak ada yang kita apelin ya, kita lagi musim corona gini ya, kita happy aja guys. Kita coba-coba ini mie yang baru ya. Nah biasa ini masukin si airnya ya, airnya secukupnya guys. Nah menurut petunjuk, menurut kesehatan ya guys ya. Nah ini saya masukin aja bukannya guys ya, masukin dulu mie nya ya. Ini mie nya jadi satu, tapi saya bikinnya sekaligus guys ya. Ini caranya juga ya, kalau misalnya guys kalian mau bikin mie nya 2 macam. Nah ini tinggal nyalain ya. Nah mie misalnya 2 macam, satu bikinnya yang lembek, satu yang enggak. Kita langsung masukin aja dua-duanya guys, daripada capek-capek guys. Nah nah udah capek-capek guys ya. Nah ini siap-siap biasa nih. Nah ini teknik kita nih, teknik bagaimana caranya membuat dua-duanya tidak lembek guys. Nah ini biasalah si ininya ya, mie nya gitu ya. Mie nya kita tungguin, ini biasanya nanti pasti kalau misalnya udah suhunya lumayan tinggi nanti menggelembung dia, menggelembung guys. Nah kita putar-putar dulu guys. Jadi ini kan posisinya tuh ya, kalau misalnya lihat tuh ya, posisinya dia numpuk tuh guys. Nah biar nanti nggak ada yang terlalu lembek atau enggak gitu ya, satu lembek satu enggak ya, dibolak-balik guys. Jadi pas lagi kondisi masak ini juga ini bisa dibolak-balik guys. Jadi yang pasti jangan sampai nanti dua-duanya jadi benyek ya, atau enggak jadi nggak merata, dibolak-balik aja. Nah I don't know what this is, but it's kind of hot. Ini udah mulai kedengeran nih gitu ya, ini tandanya udah. Nah ini kalau misalnya lihat apinya nih ya, kalau misalnya apinya udah mulai ngeleber gini ya hati-hati guys. Lumayan ini buat nyalain api unggun guys. Jadi kalau misalnya sekarang kan ya saya rasain kan lagi rada hujan-hujan juga ya, ini lumayan ya. Kalau misalnya di depan kompor gini bisa lumayan jadi kayak api unggun guys. Api unggun kita hangat-hangat ya. Lagi kalau misalnya hujan-hujan kita siap-siap selimutan gitu guys. Terus kita siapin ada mie rasa baru, wah itu benar-benar luar biasa guys. Apalagi kalau misalnya ada yang masakin guys, makanya guys seperti cari yang bisa masakin ya guys ya. Oke guys, nah ini udah nih, nah udah lumayan nih, kayaknya si airnya suhunya udah lumayan rada hangat kuku gitu guys ya. Saya nggak ngerti kenapa disebut hangat kuku ya, emang hangatnya ada macem-macem guys. Nah ini guys dibolak-balik guys. Kalau saya rasa ini mie nya pasti mie jenis kenyal nih. Dari sejak yang si mie sedap tuh ngeluarin mie ayam ya, mie ayam itu mie nya saya lihat mie nya mie kenyal. Sampai yang keluar sama Choi Siwon itu, yang Choi Siwon itu keluarnya 2 kali itu ya. Dia ngeluarin ada yang si spicy. Yang pertamanya itu ada yang si ini jenisnya dibikin goreng ya, mie kering ya, bikin pakai kecap. Satu lagi ini siap spicy. Nah ini guys biasa guys, ini udah mulai itu, tapi ini belum sampai meletup-letup guys, belum sampai meletup. Nah tuh ini tapi udah lumayan terbasahi deh guys. Gimana guys menurut guys, menurut guys apakah ini mie sedapnya ini rasanya akan heboh seperti yang sebelumnya yang dipromosikan oleh Mas Choi Siwon?
ataukah rasanya biasa-biasa saja? Kita akan tahu setelah saya beres. Oke guys. Nah ini, kalau misalnya lihat di sini sekarang mie-nya udah lumayan rada benyek-benyek guys, tinggal dipuyar-puyar nih ya. Entah bahasanya ini apa nih, puyar-puyar nih. Tuh ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya ini belum semacam mendidih juga, ini sebenarnya udah lumayan nih ya. Saya bolak-balik. Nah ini kalau misalnya saya bikin mie, biasa saya bikinnya mie-nya yang nggak terlalu benyek ya guys ya. Satu lagi bikin mie yang benyek. Jadi orang tuh berbeda-beda, ada senengnya. Ada yang sukanya mie nyemek ya, mie yang basah-basah pecek-pecek gitu guys. Ada yang sukanya mie kering guys. Kalau saya tipikalnya sukanya yang mie yang rada-rada setengah matang gitu guys. Jadi kalau misalnya kegigit tuh masih bisa kegigit guys. Kenyal gitu guys. Kalau misalnya udah benyek kan, aduh, saya nggak suka tuh guys yang benyek gitu. Nah, lihat di sini. Nah, ini udah mulai nih guys. Nah, sekarang udah jadi nih guys. Nah, kita bikin dua macam ya guys ya. Nah, ini langsung aja nih. Ini mie teksturnya udah lumayan kayak gini. Ini langsung saya matiin guys. Ya, saya buang langsung airnya. Nih, jadi guys, saya kasih tahu ya kalau misalnya untuk yang mie kayak gini, ini sebisa mungkin saya entah nggak tahu juga ini secara pembuktiannya ya. Katanya sih, nah ini harus dibuang dulu. Katanya banyak mengandung zat-zat yang tidak boleh diserap oleh tubuh. Nah, saya tidak mengerti juga apakah benar atau enggak. Ya selama ini saya cobain seperti itu guys. Dan sampai saat ini saya masih sehat-sehat kan. Buktinya saya masih bisa nongol gitu guys ya. Nah ini selesai udah dibuang dulu guys. Dibuang airnya ya. Ditiriskan nih istilahnya. Tiriskan. Tapi saya nggak punya saringan guys. Jadi saya pakai sendok aja ditahan seperti itu. Nah ini tinggal masukin aja guys. Jadi porsinya ini kan guys kurang lebih akan tahu ya. Jadi yang tadi saya bilang satu, saya bikin porsinya yang rada kering ya. Satu lagi rada benyek guys. Nah ini udah masuk ya guys ya. Porsinya sama nggak guys? Nah porsinya sama guys. Kalau misalnya nggak sama, nanti yang dibikinnya satu lagi ada yang protes guys. Nah makanya sama saya satu lagi tinggal saya tuang lagi guys. Nah saya tuang lagi, tinggal kita lanjut lagi guys ya. Sambil guys nunggu yang ini diproses lebih benyek ya guys ya, lebih lembek, kita aduk-aduk saja guys. Gimana guys? Di sana udah mulai kecium wanginya. Wes, cium wanginya. Nah ini langsung kecium ini sih si aroma sambal hijaunya ya guys, sambal hijau. Jadi kalau misalnya saya lihat ini kelihatannya si mie sedap ini mulai melakukan banyak gebrakan-gebrakan ya guys ya. Misalnya dilihat-lihat kan mungkin rasa-rasanya dia nggak ngeluarin yang banyak sesuatu yang rasanya fenomenal ya guys ya, kayak dibandingin sama satu lagi ya pesaingnya itu ya. Kalau misalnya satu lagi pesaingnya itu udah banyak banget melakukan eksperimen ya. Kalau misalnya ini kayaknya ngeluncurin dikit-dikit tapi yang benar-benar mantap, disambut responnya baik oleh pasar ya. Kelihatannya dia caranya seperti itu. Kalau misalnya dilihat, nah seperti ini guys ya. Ini nanti tinggal di tambahin itu ya, tambahin si kerupuk ya. Kerupuk itu namanya keripik sana, keripik rendang guys. Nah ini saya bikin rada benyek guys. Nah ini kayak gini guys, rada benyek ya guys ya. Nah, apakah cukup benyeknya seperti segini? Cukup. Nah, ini di bagian belakangnya ada yang ngomong cukup nih. Oke guys. Nah, nih udah lumayan benyek ya dibanding yang tadi ya, beda ya. Jadi tergantung guys kalian. Jadi nggak usah sampai 2 kali. Jadi kalau misal masak yang keduanya, yang benyeknya itu jadi nggak terlalu lama guys. Ini tinggal saya tiriskan lagi biasa guys. Nah, kalau misalnya punya saringan, nggak usah sedih ya guys ya. Nggak usah nunggu beli saringan dulu. Saringan kan harganya mahal ya guys ya. Lagian bikin mie-nya kan jarang-jarang ya guys ya. Nah, pakai ini aja, pakai sendok garpu ya, ditiriskan, nanti airnya ngucur keluar ya. Beres. Nah, langsung siapin set. Nah, bagi Anda penyuka mie lembek ya, mie benyek,
itu Anda akan mendapatkan seperti seolah-olah porsinya tuh lebih banyak ya guys ya, karena mie yang benyek itu dia kondisinya tuh lebih mekar guys ya, pemekaran guys. Nah ini porsinya lebih banyak ya guys ya, padahal saya tadi sama loh guys masukinnya. Nah gimana guys menurut pendapat sekalian ya, kalau misalnya guys kalian pengen ada yang komen, boleh komen guys. Menurut guys kalian mendingan dibikin gimana guys, dibikin lebih benyek ya, atau dibikin setengah matang yang pasti matang tapi nggak terlalu matang sampai benyek gitu guys. Nah ini jenisnya saya rasa ini mie kenyal guys ya. Nah dua-duanya sama-sama menggiurkan, yang satu warnanya lebih pekat, satu lagi enggak ya, terserah guys suka yang mana. Nah ini sekarang adalah si kerupuk rendang, kita taburkan. Nah ini betul sekali, kita taburkan. Nanti saya akan cobain nih salah satu ya. Tapi kalau misalnya saya ngelihat di sini sih ini kan namanya keripik ya guys, jadi ini nggak di ini lagi sih, udah pasti nggak akan diolah lagi, nggak perlu direbus lagi guys. Jadi ada kadang-kadang kan yang bentuknya tuh seperti macam keringan-keringan gitu, tapi sebenarnya memang harus di rebus lagi ya sebenarnya. Nah, gimana guys? Nah saya akan mau cobain dulu satu nih guys. Kalau misalnya digaduk rasanya gimana guys? Nah ini kayak gini bentuknya, tebal. Double sun power! Fantastic. Ya guys, baru dicobain keripiknya gitu ya udah enak ya. Ini kata saya enak banget keripiknya ya. Kalau misalnya dijual, mungkinnya dijual pasaran gitu, cuma keripiknya gini juga kayaknya laku nih guys. I am the one, the way your son don't need a gun to get me. Cuman sayangnya belum ngeluarin nih. Ini enak kalau misalnya menurut saya digado ya, mantep. Guys kalian, menurut saya harus cobain sih ya. Kalau misalnya cobain sambil sama si mie-nya, gimana rasanya? Oke guys, nah 2 macam ya guys ya. Ini sekarang kita akan cobain. Ayo kita take off aja ya, ikuti saya ya guys. Guys, udah lapar belum? Oh my god, wow. Ini udah siap guys, udah siap disajikan ya. Jadi guys masih ingat kan kalau misalnya tadi saya bikinnya 2 macam ya, mie yang setengah matang atau matang gitu ya, tapi nggak terlalu lembek, sama satu lagi yang lembek. Udah ingat nggak bagian mana sebenarnya? Kalau misalnya ini berarti mie nya, benar sekali, ini ada mie yang lembek, ini adalah mie yang matang ya, udah setengah matang ya. Nah sekarang kita mau cobain guys, lebih mantap yang mana rasanya guys. Nah saya akan cobain. Nah kalau misalnya untuk yang ini pas lagi diangkat ya, kondisinya kayak gini guys. Nah ini tuh guys ya, wes mantap guys. Bisa pakai tempat dulu guys. Nah ini mantap. Pakai si rendangnya guys, rendang ya, biar rasanya nendang. Oke guys. Paling enak gimana ya guys ya? Paling enak ya pakai ini sih, garpu nih guys. Nah siap guys. Lenjat. Siap. Mantap sih ya, mantap. Jadi misalnya boleh saya review aja. Makannya memang mesti cocoknya banget pakai ini, pakai rendang guys. Benar-benar perfecto nih. Ini kalau misalnya guys cobain makan ini, emang benar-benar pasnya plus masih rendangnya, jadi kerasa banget nih guys. Si ininya benar-benar kerasa rasa si sambal hijaunya. Ya, kalau misalnya guys tahu sering makan makanan Padang, itu yang paling khasnya dari masakan Padang adalah pada saat dicocol makan nasi kapau gitu ke atas, tambah sama sayuran
daun singkong, tambah sambal hijau. Wes, bener mantap. Ini serasa kita di restoran Padang guys. Ya, Sari Bundo. Oke guys. Nah, ini menurut saya benar-benar mantap sih guys. Rasanya gurih, ya. Rasa rendangnya gak enak, luar biasa guys. Makanya mendingan kombinasiin guys. Ini rasanya pekat. Nah, yang ini kita cobainnya kalau misalnya mie satu lagi ini yang rada benyek ya. Ini nggak terlalu benyek-benyek banget ya. Terserah guys sukanya gimana nih. Wish, sudah benar-benar mantap nih guys. Ya. Wish. Gimana guys? Mulai ini tertantang untuk nyobain mie yang baru ini guys. Nah, beda kan teksturnya guys ya. Nah, kita coba ini. Ada sih. Nah, rendangnya guys. Nah, guys. Nah, mantap guys. Nah, beda kan? Misalnya lihat dari sini ya, ini warnanya lebih pekat nih ya. Kalau misalnya ini enggak. Ya, karena memang lebih banyak mengandung air kalau misalnya mie yang lembek ya. Jadi warnanya lebih pucat dibandingin sama yang mie setengah matang ini. Beda. Gimana guys? Apakah mie ini juga rasanya mantap guys? Jadi terserah guys, kalau misalnya sukanya jadi segimana guys ya. Siap guys. Ini tidak kalah enaknya sih guys. Jadi misalnya untuk yang penyuka mie yang tipenya lembut ya, itu guys, mendingan masaknya rada lama. Jadi nanti bentuknya seperti ini. Nah, kalau misalnya saya cobain ya guys, ini kayaknya bukan jenis mie yang kenyal sih guys. Ya. Ya. Oh, ternyata ini mie kenyal. Jadi tipe-tipenya hampir sama seperti yang Choi Siwon itu guys. Ya. Jadi guys, dua-duanya ini mantep nih guys. Mau guys yang tergantung selera dari guys kalian ya. Mau guys ada yang suka mie-nya yang jenis mie-nya ada keras gitu ya, biar ada kegiatan. Yang satu lagi tipe yang lembut seperti ini. Pokoknya ini dua-duanya mantep. Jadi guys, hasil dari review saya ya. Kalau misalnya saya sih masih tetap senangnya mie yang jenisnya kayak gini ya guys ya. Jenisnya rada keras biar ada gigit-gigit ya. Kalau misalnya guys kalian yang suka, terserah ya mau tipikal mau yang kayak gimana ya. Nah, hasil reviewnya saya, jadi saya menyukainya yang tipenya nggak terlalu matang ya dibikinnya. Kalau misalnya secara rasa ini ya, saya sarankan guys kalian nyobain. Ini rasanya mantep guys. Kalau misalnya dibandingin sama yang si kompetitor yang satunya lagi, ini rasanya beda guys. Beda. Guys, cobain aja ya, rasanya beda. Selain karena ada si keripik rendangnya, ini rasanya memang beda. Rasanya lebih kuat guys. Ya. Kalau misalnya satu lagi kompetitornya, ini warnanya hijau. Kalau misalnya ini warnanya nggak hijau ya. Beda seperti itu. Tapi jangan khawatir, rasanya tetap sambal hijau guys. Oke guys, sekian aja review dari saya mengenai si mie sedap yang rasa baru guys. Jadi guys, semoga bisa terbantu, bisa tahu dulu ya. Buat guys kalian bisa langsung diburu aja ke tempatnya ya. Mungkin saya ini waktu tadi nyobain di salah satu toko yang besar ya, di toko besar udah ada. Jadi biasanya kalau misalnya mie yang kayak gini ya, yang tipikal baru ini diserbunya biasa dimasukinnya ke toko-toko yang kecil dulu. Tapi ini udah dimasukin ke toko besar, berarti artinya udah banyak di pasaran. Guys, semoga review saya mengenai si mie yang mantap ini guys bisa membuat Anda menambah wawasan Anda ya, menggugah Anda untuk bisa mencobainnya. Nah, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, dan klik loncengnya sampai bunyinya teng-neng. Oke guys, sampai jumpa lagi di review saya selanjutnya. Salam kuliner, dan kita nggak cuma kuliner aja sih, ada salam macam-macam. Oke guys, pantengin aja di channel saya, Hans Up Channel. Goodbye. Sekarang saya mau ngabisin dulu ya guys ya.